Akankah Indonesia akan terus mengalami peningkatan kasus korupsi? Kasus korupsi di Indonesia kini kian meningkat layaknya tren. Data dari Indonesian Corruption Watch tahun 2013 sampai 2022 menunjukkan Indonesia sudah mengalami kerugian hingga 230 triliun. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BJBL kelas F Ilmu Komunikasi. Nama saya Faris. Nama saya Faris. Saya Rafika, saya Firly, saya Aisyah, saya Marcella. Saya Farid. Jadi kali ini kita ingin mewawancarai beberapa narasumber kita dari Fakultas Hukum yang berasal dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Oh iya, judul penelitian kami itu apa sih? judul penelitian kita ada di sini. Dengan siapa ya? Oke, perkenalkan nama saya Fatah dari Hukum Angkatan 23. Saya ingin memberikan pertanyaan, bagaimana perspektif Anda terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini, dan apa menurut Anda faktor yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kasus korupsi di Indonesia? Menurut saya korupsi di Indonesia itu udah marak banget, udah buruk banget. Bahkan itu udah kayak budaya yang buruk lah buat kita di Indonesia nih gitu kan. Kayak bahkan dari tingkat mahasiswa pun kita udah mulai melakukan praktik-praktik korupsi gitu kan. Kayak markup harga yang seharusnya dilebih-lebihkan gitu kan. Itu kan kayak mulai tindak-tindak korupsi dari kecil gitu ya kan. Itu udah nggak baik banget. Terus menurut saya faktor pemicu terjadinya korupsi itu ya adanya kesempatan sih. Kayak setiap kali kita dipercayakan untuk apa kita salah gunakan, itu kan termasuk kesempatan gitu kan ya. Sama lemahnya hukum di Indonesia terkhusus pada pelaku korupsi ini sih menurut saya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut pandangan Anda, apakah lembaga anti korupsi di Indonesia sudah efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, dan apakah sanksi atau korupsi di Indonesia sudah sesuai? Lembaga anti korupsi itu berarti KPK kan ya? Menurut saya KPK sendiri itu aja udah ngasih contoh yang nggak baik gitu kan. Kayak yang seharusnya kita percaya untuk memberantas korupsi, mantan ketua KPK yang sebelumnya aja dia melakukan tindak korupsi gitu kan. Kayak seharusnya jadi contoh buat kita lah untuk menekan angka korupsi gitu. Terus untuk sanksi sih belum ya, karena kurang berat gitu loh. Terus seharusnya para korupsi itu dikasih sanksi yang bikin mereka jerak. Bahkan untuk berpikir melakukan korupsi itu udah ogah gitu lah, kayak sanksi itu bakal berat banget gitu. Itu menurut gue kurang aja sanksinya. Udah. Terima kasih ya Bang. Thank you. Boleh perkenalan dulu, sebutin nama, fakultas, sama dari angkatan berapa? Boleh, perkenalkan nama saya Haidar Abdan Syakuron dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Oke, aku mau nanya nih Kak, bagaimana perspektif Kakak terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini, dan menurut Kakak apa sih faktor yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus korupsi di Indonesia? Menurut saya, kasus korupsi di Indonesia adalah masalah yang serius dan sampai sekarang masih belum diselesaikan secara tuntas. Karena kasus korupsi di Indonesia sudah mengakar dan membudaya di seluruh lini kehidupan di Indonesia, mulai dari masyarakat, pemerintah maupun swasta. Serta yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi menurut saya karena lemahnya hukum di Indonesia serta budaya hukum di Indonesia. Dan kurang rendahnya integritas moral dan mentalitas serakah, tamak dan materialistik yang menjadi pemicu terjadinya korupsi. Oke, lalu menurut pandangan Kakak, apakah lembaga anti korupsi di Indonesia ini sudah efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia? Dan apakah sanksi ataupun hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia ini sudah sesuai? Menurut saya, lembaga korupsi Indonesia masih belum efektif dalam melakukan tugasnya. Karena masih ada intervensi politik dan kepentingan dan kurangnya sumber daya manusia yang berintegritas. Dan menurut saya untuk kasus korupsi yang pantas mendapatkan hukuman adalah hukuman mati dalam skala kasus korupsi yang besar dan secara struktural. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Halo, boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Calvin Billy Pendro Pangaribuan dari Fakultas Hukum Angkatan 23.
Kira-kira bagaimana perspektif Anda terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini? Dan menurut Anda faktor apa yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus korupsi di Indonesia? Kalau kasus korupsi di Indonesia saat ini menurutku lagi marak-maraknya karena banyak sekali kasus-kasus yang baru terungkap, kayak kemarin yang di tambang-tambang itu kan baru terungkap tuh Kak. Dan kalau pemicunya itu karena banyak banget ladang-ladang korupsi di Indonesia. Contohnya kalau misalnya kita tahu anggota dewan gampang banget untuk korupsi karena dia diberikan anggaran sepenuhnya untuk memakai anggaran itu dan akhirnya terjadilah korupsi itu. Lalu menurut Anda, lembaga anti korupsi Indonesia sudah efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, dan apakah sanksi hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia sudah sesuai? Kalau sanksi hukum di Indonesia sih menurutku udah, tapi bagaimana penegak hukumnya itu yang belum berani menindak para pelaku koruptor itu dengan secara tegas gitu, dengan sesuai apa yang di undang-undangnya. Ya begitu sih Kak. Mungkin cukup sekian dulu aja ya. Terima kasih ya. Oke, boleh kenalin dulu nama, fakultas, sama angkatannya. Halo, perkenalkan nama saya Raihan dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Di sini saya mau nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perspektif Anda terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini? Dan menurut Anda, apa faktor yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus korupsi di Indonesia? Menurut saya banyak ya pemicu korupsi di Indonesia ini. Karena melihat dari data-data sebelumnya kan kita terjerat kasus korupsi banyak banget. Bisa dibilang Indonesia minim pendidikan, minim itu. Jadi masih banyak lah pemicu-pemicu dan faktor-faktor terkait buat korupsi saat ini. Oke. Terus kalau menurut pandangan Anda, apakah lembaga anti korupsi di Indonesia udah efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia? Dan apakah sanksi atau hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia udah sesuai? Menurut saya belum ya, karena dilihat dari kemarin mungkin banyak yang kita pertanyakan. Kenapa kasus korupsi ini orang-orangnya selalu gimana ya, bisa dibilang tuh nggak disesuaikan dengan undang-undang berlaku gitu. Jadi kayaknya masih banyak harus diperbaikin sih dari lembaga-lembaganya, sama ya harus harus punya itu juga lah undang-undang baru buat terjeratnya kasus korupsi gitu sih. Makasih ya atas waktunya. Oke, boleh perkenalan dulu kan nih, namanya siapa? Nama saya Andra dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Oke, jadi di sini mau bertanya tentang yang pertama nih, bagaimana perspektif Anda terhadap kasus korupsi di Indonesia, dan apa faktor yang sering terjadinya kasus korupsi di Indonesia ini? Oke, perspektif saya ya terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini, itu bisa dikatakan kalau kasus korupsi di Indonesia ini masih tinggi. Kayak contohnya ya baru-baru ini yang lagi viral tuh, diberitain kalau Menteri Pertanian itu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini ditangkap KPK ya terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Terus ada juga yang belum lama ini viral, kasus korupsi dari PT Timah yang nilainya itu gede banget, kerugian 201 triliun tuh ya? Ya benar, itu gede banget itu. Nah, kasus-kasus korupsi itu bisa menjadi bukti bahwa kasus korupsi di Indonesia ini hingga saat ini masih terjadi, dan hal ini sangat jelas dapat merugikan negara ya. Kasus korupsi ini memang disebabkan ya, salah satunya itu karena ada kesempatan untuk melakukan. Jadi si pelaku ini melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, apalagi tindak pidana korupsi ini memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor ya. Namun implementasinya itu seringkali tidak konsisten. Nah, dan hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian faktor hukuman penjara yang walaupun di undang-undang ini memiliki batas maksimal 20 tahun, beberapa kali sering kita temukan kalau para koruptor ini mendapatkan gerasi atau potongan hukuman ya. Jadi sehingga tidak memberikan efek jera bagi para koruptor untuk tidak mengulanginya lagi.
Ya, dan faktor lain yaitu penegakan hukum terhadap pelaku korupsi ini seringkali menghadapi kendala. Hal ini mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan, di mana hal tersebut seringkali menghambat proses penangkapan ataupun persidangan si koruptor. Itu sih. Berarti menurut itu jawabannya gitu. Ya. Oh. Berarti emang dari pemerintahannya juga masih kurang ya? Iya, masih kurang ini sih. Kurang kurang tepat aja. Oke, bisa lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Gimana? menurut pandangan Anda nih, apakah lembaga anti korupsi Indonesia sudah efektif dalam menangani kasus korupsi Indonesia, dan apakah sanksi atau hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia sudah sesuai? Gimana tanggapannya nih? Menurut pandangan saya, pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih tidak efektif dan efisien ya, jadi masih belum efisien. Hal itu ditunjukkan oleh penurunan sejumlah skor indeks korupsi. Padahal ya pemerintah seperti yang kita tahu telah berupaya untuk memberantas korupsi, di antaranya dengan membentuk sejumlah lembaga seperti KPK dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK ya. Nah, namun sejumlah indeks menunjukkan bahwa upaya tersebut masih kurang efektif dan efisien, seperti pada indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia itu anjlok pada tahun 2022 ke skor 34 dari tahun sebelumnya, yakni 38 ya. Nah, sehingga jelas bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih tidak efektif dan tidak efisien. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan ini seringkali menghambat proses penangkapan ataupun persidangan si koruptor. Nah, kemudian sanksi atau hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia ini bisa dikatakan sudah sesuai ya, dengan maksimal penjara 20 tahun dan bisa dipidana mati ya. Tapi dengan catatan apabila dalam pelaksanaannya konsisten dan tidak tebang pilih, juga tidak banyak mendapatkan potongan seperti gerasi tadi ya, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jerah. Namun apabila bisa ditambahkan, mungkin hukuman lain yang cocok dan bisa menimbulkan efek jerah bagi si koruptor adalah dengan cara memiskinkan si koruptor, dengan cara melakukan penyitaan terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki si koruptor, dan seluruh barang sitaan ini akan diambil negara untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan si koruptor itu. Itu sih. Berarti tanggapannya segitu ya? Berarti emang kasus korupsi Indonesia ini masih cukup banyak ya? Masih cukup banyak, masih cukup tinggi sih. Masih cukup tinggi. Benar. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya nih. Ya. Bisa ditutup aja ya? Ya, boleh ditutup. Makasih ya, Mas. Ya.